Baik, pada part kedua dari Zoom meeting kita ini, kita akan melanjutkan dari part yang pertama tadi tentang perkalian terakhir tadi tentang perkalian produk dot product ya. Tapi izinkan saya pertama mengecek students dan oke, sekarang sudah join, hampir semuanya join ya, 42 mahasiswa, 41 ya, 42 dengan saya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi saya akan share kembali dari tadi. Apakah dapat dilihat dengan jelas share screen saya? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Sudah terlihat. Oke. Jadi sekali lagi kesimpulan daripada perkalian dot product tadi yang kedua, yang pertama i.ij.jk.k itu sama dengan 1 atau vektor sejenis, intinya vektor yang sudutnya 0 ya, hasilnya sama dengan 1. Atau kalau dia ada angka di depannya kita kalikan angkanya, misalnya 4i.6i hasilnya 24. Kemudian vektor yang saling tegak lurus ya hasilnya 0, i.j, j.k, k.i, terserah apa. Kemudian kalau dia perkalian dot product itu, maka hasilnya adalah berupa besaran skalar tadi sudah kita lihat ya, mana hasilnya hanya berbentuk angka saja. Sekarang kita akan coba pelajari tentang perkalian silang, ya. Perkalian silang atau cross product. Nah, jadi cara penulisan perkalian cross product, perkalian silang, tentu kita, kalau tadi dot product kita menggunakan simbol dot atau titik, kalau di sini kita akan menggunakan simbol silang, cross ya. Nah, misalnya A cross B. Nah, jadi apabila ada dua buah vektor yang kita kalikan, katakanlah vektor A dan vektor B, maka hasilnya adalah berupa besar daripada A dikali dengan besar daripada B. Ini disinuskan dia. Sin daripada theta. Sekali lagi, theta adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, seperti itu. Sehingga apabila seperti yang kita gambarkan tadi, di sini ada sumbu koordinat kita. Ini 3 dimensi ya, ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu Z. Di sini ada I, ada J, dan mohon dimatikan dulu apanya, mikrofonnya ya. Jadi apabila kita operasikan vektor-vektor ini, maka kita dapat mensubstitusikannya ke dalam rumus kita, rumus daripada cross product. Baik, sekarang kita cek ya. Misalkan, ini saya bagi dua. Tadi kan kita yang ada hasilnya adalah yang vektor sejenis ya. Sekarang kita cek vektor sejenis pada dot product tadi, apakah masih berlaku pada cross product? Ya, kita cek. Misalkan I cross I. Nah, gimana hasilnya? Tentu ini hasilnya adalah besarnya I ini adalah 1 dan besarnya I ini adalah 1 dikali dengan sin antara I dan I, kan sinnya adalah sin 0 ya. Sekarang saya tanya Cindy Dortio Sinaga, berapa nilai daripada sin 0, Cindy? Sin 0 1, Pak. Sin 0 sama dengan 1, Pak. Yakin? Iya, Pak. Yakin. Kalau Dinda Aulia Rahmi, berapa sin 0? 0, Pak. Sin
nol adalah 0. Jadi sin 0 itu sekali lagi adalah 0 ya. Tadi siapa yang pertama? Siapa yang pertama tadi? Lupa saya. Sin 0 itu adalah 0. Nah, jangan terbalik-balik. Yang satu itu sin 90 ya. Karena sin 0 ini nilainya sama dengan 0, maka I cross I hasilnya sama dengan 0. Nah, kenapa? Kalau tadi dot product hasilnya sama dengan 1, ternyata pada cross product vektor sejenis itu hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena sin daripada sudut 0 itu adalah 0. Kalau tadi kan dot product kita menggunakan teorema cos ya. Rumusnya adalah cos theta. Kalau perkalian silang rumusnya adalah sin theta. Nah, ini apabila kalian cobakan kepada vektor J, ya sama, vektor K juga sama. Artinya J cross J juga akan sama dengan 0. Atau K cross K ini juga akan sama dengan 0. Karena sudutnya sama-sama 0. Sin 0 adalah 0. Seperti itu ya. Artinya kalau kalian punya bilangan misalnya 4K cross 6K, berapa hasilnya Dede Syafira? Berapa hasilnya kira-kira? 4K cross 6K? Dede? Iya, Pak. Berapa hasilnya? 4K cross 6K. 4 kali 6, 24. Berapa? 24. Nah, kita masukkan. Besarnya K ini berapa? 4. Besarnya K ini berapa? 6. Dikali dengan sin sudut K dan K berapa? Sudut K terhadap K berapa? 0. 0. Berapa hasilnya? 0. Karena ini 24 dikali dengan sin 0 kan 0. 24 kali 0 kan ya tetap 0 dia. Ya. Artinya jangan terpengaruh oleh angka atau embel-embel yang berada di depan vektor ini. Kalau vektornya sejenis, langsung saja hasilnya sama dengan 0 untuk cross product. Ya. Sekarang kita lihat pula bagaimana jika unit vektor itu tidak sejenis. Nah, kalau tadi sejenis, I cross I, J cross J, K cross K, hasilnya sama-sama dengan 0 semuanya ya, sama-sama sama dengan 0. Sekarang bagaimana jika ada I cross J? Nah, seperti ini. Sorry ya. I cross J. Gimana hasilnya? Sama dengan 1 dikali 1. 1 dikali 1. Tentu ini disinkan dengan sin berapa? Sin 90. 90, Pak. 90, Pak. Otomatis hasilnya adalah ini kan hasil 90 kan sama dengan 1 ya. 1. Kan hasilnya sama dengan 1. Nah, tetapi yang harus kita ketahui di sini, perkalian cross product itu harus menghasilkan besaran vektor. Artinya, kalau hasilnya berupa besaran vektor, maka harus ada arah di sini. Di mana arah hasil daripada perkalian cross product itu harus saling tegak lurus terhadap I dan J. Sekarang saya tanya, vektor apa yang tegak lurus terhadap I dan terhadap J? Pak. K ya. Jadi hasilnya adalah 1K. Artinya saya tulis di sini I cross J besarnya sama dengan K. Tidak saya tulis satunya. Satu itu kan tidak perlu ditulis ya. Nah, seperti itu. Tetapi kalau saya buat J
cross I, J cross I, maka hasilnya sama dengan Min banding K, Pak. Pak. K Pak. daripada K. Negatif, Kebalikan. Pak. Jadi teoremanya adalah apabila kalian kalikan dia melawan arah jarum jam, hasilnya positif. Dan apabila kalian kalikan dia searah jarum jam, hasilnya negatif. Contoh, kita ambil yang searah jarum jam. I cross J, hasilnya adalah K. Tetapi kalau kita berlawanan J cross I, hasilnya negatif K. Nah, kita lihat lagi misalnya J cross K. Nah, hasilnya adalah J cross K. Berarti dia melawan arah jarum jam. Berarti positif. I, Pak. Positif I, Pak. Tapi kalau K cross J, ini ya pasti lawannya negatif I. Ya. I. Kemudian apa lagi? Bisa juga K cross I misalnya ya. K cross I hasilnya pasti positif J. Atau I cross K hasilnya sama dengan Minus J. negatif J. ya. Semoga tidak ada yang bermasalah di sini. Kalau saya buat 4K cross 3I, berapa hasilnya? 12. 12 J. 12 J. Kalau ada 8 J cross 2I, berapa hasilnya? 16 K, Pak. 16 16 K, Pak. Minus Minus 16 K. 16. Minus 16. Minus 16 K. Iya, Minus Pak. 16 Pak. 16 Karena K. dia searah. Lupa minusnya karena dia searah dengan jarum jam, berarti dia minus, ya. Seperti itu. Iya, Pak. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa untuk perkalian cross product kesimpulannya adalah apabila kita mengalihkan vektor yang sama, misalnya I cross I, ini hasilnya sama dengan J cross J, ini juga sama hasilnya dengan K cross K, hasilnya sama dengan 0 ya. Tapi apabila kita kalikan dengan vektor yang berbeda, tadi kita peroleh A cross B itu sama dengan A dikali B dikali dengan sin theta. Lalu apalagi kesimpulannya? Kesimpulannya adalah hasil perkalian silang sama dengan besaran vektor. Nah, kenapa besaran vektor? Karena ini kan hasilnya semuanya besaran vektor. Misalkan kita lihat yang saya kotak ini. 4K cross 3I hasilnya 12J. Ada J di sana. 8J cross 2I. Negatif 16K. Ada K di situ. Artinya kalau ada J, ada K, ada I, itu artinya menunjukkan arah. Artinya besaran kita adalah besaran vektor. Nah, kok bisa arah Pak IJK? Ya iya, karena tadi I itu mewakili arah sumbu X, J itu mewakili ke arah sumbu Y, dan K itu adalah mewakili ke arah sumbu Z. Nah, ya. Oke. Ada yang bertanya sampai di sini sebelum kita lanjutkan? Ada pertanyaan, silahkan. Baik, sambil di perjalanan kalau ada yang mau bertanya, jangan segan-segan untuk bertanya. Sekarang saya akan lanjutkan tentang proyeksi atau uraian ya, uraian vektor.
ini saya yakin akan sangat bermanfaat sama kalian untuk fisika sampai tamat nanti. Kalau umur kita sama-sama panjang ya, nanti kalian mau tamat, kalian jumpa saya, kalian akan bilang sama saya. Jangan lupa bilang sama saya nanti ya, di ujung perkuliahan kalian. Kalau memang bermanfaat. Oh iya Pak, dulu ternyata kuliah kita di semester 1 matematika dasar dulu, ternyata memang bermanfaat untuk belajar fisika. Saya yakin akan keluar pernyataan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat proyeksi vektor atau uraian vektor. Ternyata vektor itu bisa kita uraikan. Nah, kenapa? Misalnya seperti ini ya. Ini saya anggap sebuah koordinat 2 dimensi, ada sumbu apa? Ada sumbu X ini dan ada sumbu Y di sini. Kemudian ada sebuah vektor, katakanlah sebuah vektor. Kalian sekarang apakah sudah masuk gerak peluru pada fisika dasar? Belum, Pak. Belum, Pak. Pak. Besaran dan satuan, Pak. Oh, besar. Oke, tak apa. Misalnya seperti ini, ada di sini, katakanlah ini adalah vektor gaya. Ya, kita namakan ini vektor gaya. Sekali lagi, gaya itu adalah besaran vektor. Ya. Ini kalian sudah, kan kalian belajar besaran dan satuan. Kalian tahu ini. F ini adalah besaran vektor. Iya ya, iya kan, benar ya? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. artinya di sini kita kan tahu gaya itu adalah dorongan atau tarikan terhadap satu benda. Saya anggaplah sekarang saya menarik satu benda dari sini, dari titik 0,0, saya tarik ke arah ini. Ini kan kalau saya ditanya sama orang, misalnya kalian tanya saya, kemana arah daripada F itu? Kalau besarnya, ya saya bisa mengukurnya. Saya ukur dia pakai penggaris misalnya sekarang. Tetapi kemana arahnya? Jawaban saya pasti, apa kira-kira jawaban saya? Atau saya tanya kalian, kemana arah vektor F itu sekarang? Gimana kalian cara menceritakannya ke orang? Cara menjelaskannya ke orang. Kemana arah F itu? Coba. Ke dalam bidang, Pak. Tidak, ini 2 dimensi saja. Cuma 2 dimensi. X dan Y, tidak ada sumbu Z di sini. Kita anggap 2 dimensi. Tegak lurus ya, Pak, ke bidangnya sama X-Y. Bukan. Simpel-simpel saja, tidak usah terlalu ribet mikirnya. Ini 2 dimensi sekarang ini. Kalau 3 dimensi, ya bisa saja dia masuk bidangnya. Tapi kalau 2 dimensi, nah ini kira-kira arahnya gimana? Kalau saya tanya kalian, kemana arah F? Apa jawaban kalian? Coba. Kalau F jumlahan, Pak. Akar dijumlahkan. Saya belum mau bicara hal-hal yang ribet di sini, hal-hal yang sifatnya rumus Kanan matematis. atas, Pak. Ke kanan atas, Pak. Itu yang saya Kanan atas, Pak. kanan iya, atas. Kan itu yang paling simpel jawabannya. Kemana arah F? Iya. Ke kanan atas. Udah. Ya. Ke kanan atas. Tidak mungkin saya bilang ke serong ke atas. Nah, kan susah tuh. Serong ke atas ya bisa saja serongnya ke kiri, bisa saja serongnya ke kanan, bisa serongnya kemana walaupun ke atas ya. Bingung. Tetapi yang benar itu adalah arahnya ke kanan atas. Artinya sekarang kita perlu menguraikan berapa yang membuat dia ke kanan dan berapa yang membuat dia ke atas. Namanya saja ke kanan atas. Otomatis ada nilai yang ke kanan dan ada nilai yang ke atas. Seberapa nilai yang ke kanan dan yang ke atas itu? Itulah gunanya kita memproyeksikan vektor. Sehingga apabila sekarang misalkan saya buat di sini sudut theta, katakanlah ada sudut theta di sini, ya. Maka saya dapat menguraikan vektor ini. Saya buat garis putus-putus, lalu ternyata yang membuat dia ke kanan itu adalah ini sekarang. Saya buat panahnya, di situ letak panahnya. Nah, vektornya sekarang adalah berhimpit dengan garis sumbu X ini. Bisa dilihat berhimpitnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Inilah sekarang yang saya buat
yang saya buat arahnya ke kanan itu apa namanya? Otomatis ini adalah fx ya. F yang arahnya ke sumbu X. F yang arahnya ke kanan. Besarnya berapa fx ini? Ayo, saya ambil segitiga ini, saya buat dia ke sini ya. Nah, ini sekarang. Ini adalah fx. Ini adalah sisi miringnya adalah F. Dan ini theta. Kira-kira berapa fx? Ayo, minggu kemarin kita F belajar cos theta. Cos, Pak. F cos X cos theta. theta, Pak. fx sama dengan F cos theta. Kenapa? Karena cos theta sama dengan fx sisi samping dibagi dengan sisi miring. F, maka fx sama dengan F cos theta. Ya, di sini saya tulis fx sama dengan F cos theta. Nah, ini ke kanan. Tadi kan jawaban kita kan kanan atas. Otomatis ada satu lagi vektornya, uraiannya. Seberapa besar dia membawanya itu ke atas, menariknya ke atas, maka vektor yang menariknya ke atas itu adalah sekarang berhimpitan dengan sumbu Y ini. Nah, ini dia vektornya. Seperti ini. Maka ini kita sebut sebagai FY. Berapa besar FY ini? Maka saya ambil lagi segitiga ini. Ini kan sudut theta di sini sama dengan sudut theta di sini. Seberangan dia, sama sudutnya. Karena sudutnya 90 ya, karena dia siku-siku X dan Y ini. Maka kalau saya ambil segitiga ini, ayo kita lihat. Di sini ada theta, di sini F, dan di sininya ada FY. FY ini yang vektor yang ini ya, yang tegak ini ya. Sementara yang miringnya F. Maka kira-kira berapa FY? F sin theta, Pak. F sin theta, Pak. Nah, kita berlakukan teorema sinus di sini. Di mana sin theta sama dengan sisi di depan sudut. Di depan sudut itu kan adalah FY sekarang. FY dibagi dengan sisi miringnya, yaitu F. Maka FY, maka FY sama dengan F sin theta. Ini sama dengan F sin theta. Nah, itulah uraian vektor, yaitu kita ambil berapa yang ke kanan dan berapa yang ke atas. Ini kalau arahnya ke kanan atas. Tetapi kalau nanti kita misalkan punya vektor seperti ini, nah otomatis ini arahnya adalah ke kiri atas. Berarti arahnya nanti ada yang ke kiri, fx, dan ada arahnya yang ke atas. Kalau dia ke kiri bawah, berarti ada yang ke kiri dan ada yang ke bawah. Kalau dia ke kanan bawah, ada yang ke kanan dan ke bawah. Intinya, yang harus kita uraikan adalah vektor itu kita ambil garis tegak lurus ke sumbu koordinat kita. Nah, lalu kita tengok berdasarkan trigonometri yang kita pelajari pada minggu sebelumnya ya. Lalu kita uraikan dia, kita buat dia seperti ini. Sehingga sekarang apabila titik nol ini atau ada satu benda saya tarik dengan gaya F, maka yang membawanya ke sumbu X adalah F cos theta, dan yang membawanya ke sumbu Y ke atas itu atau sumbu Y positif adalah F sin theta. Apabila kalian totalkan ini, F sama dengan akar daripada F Y daripada F sin theta kuadrat ditambah dengan F cos theta kuadrat tambah 2 F sin theta ini kita coba selesaikan ya. Kalau kita jumlahkan gimana? Berarti 2 kali F sin theta dikali F cos theta, nah dikali dengan cos theta ya. Nah, sebab ini anggaplah A-nya, anggaplah B-nya, anggaplah A dan anggap B. Tadi kan rumus kita kan di awal A kuadrat tambah B kuadrat
tambah 2AB cos theta. Sehingga ini langsung kita tahu hasilnya sama dengan 0 ya. Karena sudutnya 90. Sudut antara F sin theta dan F cos theta itu kan sudutnya sekarang adalah 90 derajat ya. Maka yang tertinggal hanyalah F sama dengan akar daripada F kuadrat sin kuadrat theta ditambah F kuadrat cos kuadrat theta. Nah, sekarang saya selesaikan. Maka saya bawa ke sini ya, ke kiri sini ya. Maka F sama dengan akar daripada F kuadrat dalam kurung sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Berapa hasilnya? Maka F sama dengan akar daripada F kuadrat. Kenapa? Karena sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. 1 dikali F kuadrat ya F kuadrat. Maka hasilnya adalah ya sama dengan F itu sendiri. Artinya benar persamaan. Nah, itu untuk membuktikannya saja benar ya. Baik, itu adalah tentang uraian vektor. Kita tidak ada masalah di sini. Sekarang saya tunggu komen serta pertanyaan dari adik-adik semuanya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Nah, ini banyak yang masih malu-malu bertanya ini. Tapi ya, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya menganggapnya paham semua ya. Sekarang saya akan coba buat contoh ya. Contoh, karena tadi saya menanya tentang gerak peluru, sekarang saya buat contohnya gerak peluru tersebut ya. Gerak peluru atau proyektil. Mari kita lihat di sini. Ini adalah sumbu koordinat. Kemudian di sini pada titik 0,0 ini ada sebuah peluru yang saya tembakkan, dia membentuk lintasan parabolik seperti ini. Nah, otomatis untuk menembakkannya itu saya akan perlu kecepatan V0 yang membentuk sudut theta terhadap sumbu X misalnya ya. Ini sumbu Y. Sekarang kita lihat, misalkan berapakah titik H-max ini? Nah, itu misalkan pertanyaannya. Ya, berapa titik puncak tertinggi ini? Baik, sekarang saya coba kerjakan ya. Mohon disimak. Saya ambil vektor V0 ini. Ini ada sumbu XY, ada sumbu X, ada sumbu Y. Saya ambil vektor V0 ini akan seperti ini V0 ini. Saya proyeksikan ke sini, maka yang membuat dia ke kanan itu adalah Vx dan yang membuat dia ke atas itu adalah Vy. Nah, maka di sini Vx sama dengan V0 cos theta, karena sudutnya theta, dan Vy sama dengan V0 sin theta. Nah, sekarang saya ingin menghitung berapa tinggi maksimum di sini ya. Nah, berapa tinggi maksimum di sini? Saya dapat mengerjakannya dengan konsep, mungkin kalian sebentar lagi akan belajar, tetapi saya yakin sudah pada belajar semua di SMA ya. Di mana kita tahu ada GLB dan ada GLBB. Untuk yang kecepatannya konstan, kita buat GLB konstan. Untuk GLBB itu A-nya sama dengan konstan ya. Nah, artinya ada percepatan. Sekarang kita tinjau sumbu X misalnya. Tinjau sumbu X. Apa yang ada di sumbu X di sini adalah otomatis X-nya sama dengan Vx dikali T. V dikali T. V-nya adalah Vx.
Kenapa? Karena dia GLB di sini. GLB tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi sekarang arahnya adalah ke bawah, ke pusat bumi. Otomatis gerak yang terhadap sumbu X tidak dipengaruhinya. Maka X sama dengan Vx dot T. Ya. Maka X sama dengan, atau ini boleh saya buat kali ya, tapi biar tidak berantakan dia X dengan kali saya buat dot saja. Tidak ada masalah. Ya. Maka Vx-nya adalah V0 sin, maaf, V0 cos theta ya, V0 cos theta baru dikali dengan T ya. Saya kotak V0 cos theta dikali T. Ini terhadap sumbu X. Lalu gimana terhadap sumbu Y? Saya buat pula tinjau sumbu Y. Kita tahu bahwa terhadap sumbu Y ini geraknya adalah GLBB. Maka Y sama dengan V0, otomatis saya buat VY dulu. VY dikali T tambah setengah AT kuadrat. Itu persamaannya. Sehingga persamaan saya terhadap sumbu Y itu, saya buat di sini, Y sama dengan VY tadi kan adalah V0 sin theta. Saya ganti V0 sin theta dikurang setengah GT kuadrat. Kenapa? Karena A sama dengan negatif G. Kenapa negatif, Pak? Karena arahnya ke bawah sumbu Y. Arah daripada G itu. A-nya kan sekarang percepatannya kan percepatan gravitasi. Nah, seperti itu. Sehingga kecepatan, kita tahu bahwa kecepatan itu V, T-nya itu sama dengan dy per dt. Turunan y terhadap t itu saya turunkan d V0 sin theta, maaf ya lupa t-nya ya. Ini ada t tadi di sini ya. V0 sin theta dikali t kurang setengah gt kuadrat. V0 sin theta dikali t kurang setengah gt kuadrat ini saya turunkan terhadap dt, maka saya akan memperoleh vt-nya sama dengan V0 sin theta dikali T, turunkan terhadap dt. Tentu hasilnya V0 sin theta. Setengah GT kuadrat, turunkan terhadap dt. Otomatis hasilnya adalah kurang GT. 2 kali setengah, 1 ya. Pangkat T-nya menjadi 1. Nah, maka saya dapat kecepatan terhadap sumbu Y itu adalah V0 sin theta dikurang GT. VY. Sekali lagi ini VY terhadap sumbu T. Nah, ingat pada tinggi maksimum, pada ketinggian maksimum atau Hmax itu kecepatannya kan sama dengan 0. Dia akan berhenti sesaat terhadap sumbu Y itu. Lalu setelah itu baru dia turun. Nah, artinya pada ketinggian H maksimum itu VY-nya sama dengan 0. VYT-nya itu sama dengan 0 ya. Sehingga persamaan ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. Sehingga sekarang saya akan punya 0 sama dengan V0 sin theta dikurang GT. Karena tadi VYT-nya sama dengan 0. Maka sama dengan 0 di sini. Sehingga T sama dengan V0 sin theta dibagi dengan G ya. Maaf. Dibagi dengan G. Inilah T yang diperlukan atau waktu untuk mencapai Hmax ya. Waktu untuk mencapai Hmax. Hmax itu tadi adalah tinggi maksimum. Lalu berapa Hmax-nya? Hmax dapat kita cari dengan mencari Y atau sama dengan Hmax. Kita ganti Y-nya dengan Hmax kan boleh. Y itu kan, Hmax itu kan juga Y terhadap sumbu Y, tinggi dia. Maka Y sama dengan Hmax adalah V0 sin theta dikali T-nya tadi adalah, ya kita masukkan T pada Hmax ini.
fenol sin theta per G, nah, seperti ini, dikurang setengah G T kuadrat ya. T kuadratnya ya fenol sin theta per G kita kuadratkan. Nah, maka hasilnya Hmax adalah fenol dikali fenol, fenol kuadrat. Sin theta kali sin theta, sin kuadrat theta dibagi dengan G ya. Dikurang setengah G dalam kurung fenol dikuadratkan fenol kuadrat. Sin kuadrat theta dibagi dengan G kuadrat ya. Saya masukkan kuadratnya ke dalam. Sehingga G di sini saya coret, tentu kuadrat ini jadi hilang. Maka tinggal sama dengan fenol kuadrat sin kuadrat theta per G dikurang setengah fenol kuadrat sin kuadrat theta per G. Nah, ini kan sama ini barangnya. Fenol kuadrat sin kuadrat theta per G dikurang setengah fenol kuadrat sin theta kuadrat per G. Artinya kalau saya anggap ini adalah R, ini kan sama dengan seperti ini. R dikurang setengah daripada R. Hasilnya apa? Ya sama dengan setengah R. Artinya Hmax sama dengan setengah fenol. Maaf. Setengah fenol kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan G. Inilah H maksimumnya itu yang kita cari. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita dapat menurunkan persamaan-persamaan fisika itu dengan konsep vektor. Sekali lagi, kita tidak bisa memperoleh ini jika kita tidak tahu vektor. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu di sesi ini. Saya akan lanjutkan ke part 3 setelah ini, sebab sudah 40 menit ya.